Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin meluruskan antara kasus si rambut merah sama si Gus Samsudin, biar yang lain-lain tidak ikut tidak ikut saling berbentrok lah, kayak TIJ bersama Bang Awai, ada juga itu siapa ya, Firdaus. Kalau menurut saya, apalagi si Bang Hotman Paris, pengacara kondang, ada juga itu Sunan Kalijaga, pengacara kondang juga yang lagi dideketin oleh Marcel Pesulap Merah. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik tidak usah ditanggepin lah, biarin aja antara si Pesulap Merah ini sama si Gus Samsudin. Mau dia saling hantam, saling adu ilmu, saling adu mulut, saling menjelekkan satu sama lain, atau saling apa aja, biarinlah. Kalau bisa jangan ditanggepin, biar enggak terlalu panjang gitu loh. Maksudnya karena apa sih? Kalau saya menilai di sini, dalam penilaian saya itu kayak si Marcel ini, si Pesulap Merah ini, semakin ditanggepin, semakin pokoknya semakin kita tanggepi lah, dia malah semakin kurang ajar sih menurut saya. Semakin membuka antara privasi perdukunan atau privasi orang-orang pintar yang sana. Seakan-akan si Marcel ini lebih hebat gitu dari orang-orang yang sudah mempelajari tentang keilmuan gitu loh maksudnya. Padahal kalau menurut saya si Pesulap Merah ini masih anak-anak gitu. Ilmunya nggak benar-benar tinggi kok kayaknya, cuma ya karena saking egonya dan saking keras kepalanya ini orang ya, sehingga menimbulkan banyak pertikaian. Jadi ya kalau bisa lah yang lain yang sudah dewasa, yang sudah punya pikiran seperti beliau-beliau yang saya sebut barusan, tolonglah biarin aja, jangan ditanggepin. Kalau si Gus Samsudinnya sih ya biasa aja sih kayaknya, itu nggak terlalu mengumbar kejelekan orang gitu loh. Kalau menurut saya lebih antara Pesulap Merah dan Gus Samsudin ini masih baikan Gus Samsudinnya loh kalau menurut saya. Tapi ya nggak tahu juga, wallahu alam, itu semua Allah yang tahu ya. Cuman ya itu, apalagi sekarang ini lagi keruhnya sih antara pendemo penaikan BBM ini. Jadi jangan jangan semakin diperlebar lah untuk si Pesulap Merah sama Gus Samsudin ini kasusnya, biar cepet kelar gitu loh maksudnya. Capek dengerin, setiap kali lihat YouTube pasti yang muncul rambut merah ini itu, ke sana ke sini, dengan lantangnya, dengan gagahnya, dengan belagunya bilang tidak takut santet, kalau perlu santet saya gitu.
tidak takut ini. Itulah. Iya tahu kamu punya ilmu. Saya tahu kamu punya bisa menangkal itu semua tahu. Cuman siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Allah paling tidak suka loh dengan orang yang sombong itu. Apalagi orang yang dengki. Kalau menurut saya sih Marcel ini dengki ya. Dikit-dikit ngomongin Islam, dikit-dikit ngomongin pembela kebenaran, dikit-dikit demi masyarakat yang mana yang kamu ini. Kalau saya boleh tahu masyarakat yang mana, Sel? Gitu loh. Masyarakatnya ini siapa loh? Masyarakat yang kamu bela ini semuanya netizen kok. YouTuber bukan ahli orang awam, bukan asli orang awam, masyarakat bukan. Begitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sudahi aja lah, tidak baik ditonton lama-lama, membosenin juga sih. Jangan-jangan si Marcel ini tidak tahu antara ilmu karomah. Sel, saya bilangin di sini ya, antara ilmu karomah dengan orang yang berkaromah itu beda ya. Ilmu karomah yang dinamakan ilmu karomah itu orang yang mengamalkan amalan-amalan karomah seperti ya banyaklah. Kalau ustadz di pondok, santri pasti banyak tahu lah amalan-amalan karomah itu. Akan tetapi beda lagi dengan karomah yang turun langsung dari Allah. Beda, jangan disamain ya Sel ya. Jangan. Kalau ilmu karomah itu bisa aja siapapun memilikinya, termasuk Gus Samsuddin pun ya wallahu a'lam, saya nggak tahu. Cuma ya kalau memang Gus Samsuddin ini benar-benar belajar mengamalkan, bisa jadi dia punya ilmu karomah. Tapi bukan berarti dia datang ke Roma. Enggak, beda tuh. Orang yang punya ilmu karomah yang didatengin karomah itu beda, perlu digarisbawahi. Orang yang mengamalkan ilmu karomah yaitu benar-benar berniat mengamalkan, mempunyai ilmu karomah dengan melakukan semisalnya ritual kayak puasa mute, wirid, berapa ribu salawat, terus berapa ratus amalan, dan terus yaitu ya pokoknya dilakukanlah yang gimana caranya mendapatkan ilmu yang karomah itu. Tapi beda lagi dengan orang yang didatengin karomah langsung loh, maksudnya dari Allah Ta'ala, suatu keajaiban itu. Kalau di zaman dulu karomahnya orang wali yang langsung datang dari Allah ke orang wali lah misalkan, itu karomah yang murni dari Allah, turun langsung tanpa diamalkan, tanpa disengaja. Kalau diibaratkan zaman dulu, zaman Nabi, itu mukjizat loh. Begitu. Jadi mukjizat itu tidak bisa diamalkan, tidak bisa pokoknya dilar-nalar. Mukjizat itu datang dengan tiba-tiba ketika si orang pilihan Allah itu lagi mendesak kepipit, baru itu karomah datang. Itu yang namanya karomahnya para wali Allah itu loh. Nah, sedangkan ilmu karomah seperti dia bisa mendatangkan hal-hal gaib, itu bisa jadi itu dari karomah, itu bisa jadi begitu. Saya bukan berarti orang umum nggak bisa memiliki ilmu karomah, bisa. Cuman yang memiliki karomah langsung dari Allah
itu orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah gitu loh. Jadi nggak usah panjang-panjang ngomongin soal karomah ini itu. Biar bagaimanapun si Marcel ini nggak bakal ngerti lah tentang karomah. Ya, saya cuma di sini mengingatkan orang-orang yang sudah namanya besar, jangan mudah dibawa oleh suasana ini, jangan. Masa iya kayak misalkan kayak pengacara besar Hotman Paris mau nebeng sama Marcel, kan tidak mungkin, ya kan, nggak mungkin. Sayang lah, namanya sudah lebih besar dari Marcel, masa iya mau numpang tenar ke Marcel, kan tidak mungkin. Jadi ya sudah ya Bang ya, Pak Hotman Paris, Sunan Kalijagat, pengacara dua ini sama-sama kondang menurut saya. Dengan nggak usah, lebih baik inilah deket. Kalau mau numpang itu numpang ke Raffi Ahmad gitu loh, itu artis tenar terkenal itu, tanpa menyudutkan orang lain, tanpa menjelek-jelekkan orang lain, kaya dia, artis terkenal. Kalau si Marcel ini kapan kayanya kalau nggak ngejelekin orang lain? Mungkin di pikirannya gitu, makanya itu. Aduh, udahlah, mending nggak usah Sel, bikin konten yang kreatif aja sih. Menurut saya keahlianmu seperti sulap-sulapmu itu dijadikan konten gitu, sama aja kan, itu mendatangkan uang. Kalau dibilang pembela kebenaran kamu itu siapa? Memangnya Satria Baja Hitam pembela kebenaran? Memangnya manusia milenium? Memangnya Power Rangers pembela kebenaran? Marcel. Ada lagi ini satu, siapa itu? TEJ mulutnya Masya Allah lebih parah. Sudahlah, jangan sampai yang lain ikut-ikutan ya, nggak boleh, itu dosa, namanya dosa. Ya udah, cukup sekian dari saya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.